ustadz dan ustazah remaja menjadi ajang yang selalu dinanti-nanti oleh masyarakat Provinsi Bengkulu. Dan tahun ini merupakan Pintar Season 8 yang dilakukan audisi secara online. Antusiasme peserta dari berbagai kabupaten kota dalam mengikuti audisi online kali ini terbilang cukup tinggi. Dan peserta terbanyak berada di kategori ustazah. Inilah cuplikan 2 video peserta audisi kategori ustazah dari kota Bengkulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana bil husni wasyurur wa du'afa lil muttaqin jazilal ujur wa huwal ladzi yashrah lana as-sudur wa huwa ahadku mahmudin wa ajallal mashkur wa huwal ghafur wal alimus syukur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Sayyidana Muhammadan abduhu wa habibuhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, para penonton yang saya cintai, pada kesempatan kali ini izinkan saya, Azia Aufa Syafira dari SMA ITIKO Kota Bengkulu, akan menyampaikan sebuah tausiah singkat yang berjudul Persatuan Bangsa. Indonesia, negeri yang kita cintai, adalah tanah air yang kaya akan keberagaman. Keberagaman suku, agama, ras, dan budaya menjadi kekayaan yang tak ternilai. Namun yang perlu sahabat ketahui, jangan sampai perbedaan ini menimbulkan kericuhan. Jangan cuma gara-gara beda suku timbul kericuhan. Jangan cuma gara-gara beda agama saling menyalahkan. Dan jangan cuma gara-gara beda pendapat sama tetangganya malah diam-diaman sampai seminggu. Bahkan yang paling parah nih teman-teman, perbedaan kecil menimbulkan perdebatan yang tak berkesudahan. Na'udzubillahi min zalik. Bung Karno, sang proklamator kemerdekaan, pernah menegaskan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kata-kata bijak beliau ini menjadi semboyan yang terus relevan hingga kini. Dalam konteks keislaman, persatuan juga menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daa'a فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأخذكم منها كذلك يبين الله لكم الآياته لعلكم تهتدون. Sadaqallahul Azim. Yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah atas kamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi saudara. Dan ketika kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Ayat ini dengan jelas menunjukkan betapa pentingnya persatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Persatuan adalah kunci kekuatan bagi sebuah bangsa untuk meraih kejayaan. Kita ini warga negara Indonesia, walaupun berbeda tetap satu jua, saling menghormati juga saling menyayangi, dan sang saka merah putih jadi lambang Indonesia. Nah, maka dari itu teman-teman, kita perlu nih bersatu dalam perbedaan. Datangnya kita dari manapun, walaupun berbeda warna kulitnya, dari suku apapun, ras dan golongannya, apapun bahasanya, kita adalah keluarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak melihat dari rupamu dan hartamu, tetapi Allah melihat dari hati dan amal perbuatanmu. Kari dicampur daun salam ditanam dalam-dalam. Salam bukan sembarang salam, ini salam dari garis tanjung dalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabatu lil qiraah wal qiraatu lil ma'rifah wal ma'rifatu lil ibadah wal ibadatu lillahi ta'ala. Pertama-tama, tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan yang Maha Agung yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kehidupan, serta nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di acara pencarian Ustadz dan Ustazah BETV tahun 2025 ini. Selawat bertuturkan salam, tak lupa kita panjatkan kepada sang pelita dalam kegelapan, sang cahaya dalam kejahiliaan, sang pembawa Al-Quran, siapa lagi kalau bukan Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam si teladan. Sana-sana, oi sana-sana, ada yang tahu bulan apakah yang kita tunggu-tunggu saat ini? Ku akan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ya, jawabannya adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang identik dengan kata beramal soleh. Sobat BTV yang berbahagia, marilah kita selalu berjuang dan beramal sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita sebagai umat Islam sampai menyimpang dari jalan kebenarannya, agar hidup kita senantiasa diberikan hikmah dan petunjuknya, serta dapat selamat di dunia maupun akhirat. Sobat BTV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan yang barokah dan suci ini, yakni bulan Ramadan, kita sangat dianjurkan untuk merenungkan hikmah dan petunjuk di bulan Ramadan. Ketika membahas tentang hikmah di bulan Ramadan, kita tidak akan lupa akan adanya malam Lailatul Qadar dan nuzulul Quran. Malam diturunkannya Al-Quran bertepatan di bulan Ramadan seperti yang dijelaskan pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang dimana diturunkannya Al-Quran. Karena malam Lailatul Qadar diturunkan bertepatan di bulan Ramadan, maka Rasulullah sangat menganjurkan bagi umat-umatnya agar berlomba-lomba dan berbuat kebaikan dan keutamaan di bulan tersebut, agar kita juga mendapatkan fadilah Lailatul Qadar. Rasulullah ketika berumur 40 tahun, beliau biasa hidup di zaman, ada yang tahu zaman apakah itu? Ya, jawabannya adalah zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah adalah zaman yang dimana masyarakatnya selalu berbuat kemungkaran, pemerasan serta pemerkosaan atas hak milik dan kehormatan. Beliau pernah berdoa kepada Allah di Gua Hira akan nasib umat-umatnya. Dan pada saat itu pula Allah yang Maha Pengasih mengabulkan doa dan keinginan beliau agar dapat membimbing umat-umatnya menuju jalan yang berbahagia, yaitu berupa wahyu Al-Quran. Wahyu Al-Quran mulai diturunkan pada tanggal 17 Ramadan yang umumnya selalu kita rayakan dan kita sebut yaitu nuzulul Quran. Kecintaan umat Islam akan bulan Ramadan sangatlah dalam sampai-sampai mereka ingin meninggal dunia dengan mendapatkan barokah dari Al-Quran. Sobat BTV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya sejarah menyatakan bahwa pada zaman Rasulullah telah membuktikan kepada dunia bahwa betapa indahnya ajaran Al-Quran ketika diamalkan dengan benar. Mungkin sekian yang dapat Ananda sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah semata. Jika di awal berpantun, pasti di akhiran juga berpantun dong. Jalan-jalan ke Sumatera, jangan lupa membeli terasi. Saya Ananda Balkis Aulia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ratusan peserta ikut mengirimkan video ceramah pada sesi pendaftaran yang dibuka pada awal Ramadan. Dan peserta yang ikut mendaftar mulai dari kategori usia 12 hingga dengan 19 tahun. Inilah dua video peserta pintar dari kategori Ustazah di Kabupaten Bengkulu Tengah.
pergi ke pasar membeli ikan. Tak lupa membeli terasi. Puji syukur kita ucapkan bisa berjumpa di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi tahirin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana serta sanak BTV dimanapun kalian berada. Saat ini kita sudah di abad 20, zaman semakin canggih, tapi tantangan pun semakin canggih. Ibarat kata pantun bijak, semanis-manis buah semangka, tetaplah hijau warna kulitnya. Sebagus-bagusnya perkembangan teknologi yang ada, haruslah kita tetap waspada. Mengapa demikian? Karena percaya atau tidak, karena setuju atau tidak. Realita mencatat. Semakin berkembangnya zaman teknologi, semakin meningkat. Tapi sayang, kelakuan makin bejat, kriminal semakin meningkat. Punya HP bisa dilipat, rumah berpagar karat, uangnya tidak bisa dilipat. Haus minumnya alpukat, tapi sayang seribu sayang, hatinya tersiksa, batinnya gegana galau merana. Karena kurangnya iman dan pendidikan akhlak yang mulia. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Lalu bagaimana caranya memberantasi diri dari semua kekhawatiran ini? Terutama untuk para pemuda, karena masa muda adalah masa transisi, masa pancaroba yang syaratnya ingin selalu tahu dan selalu ingin mencoba apa yang dilihatnya. Dalam kitab At-Tariyatul Islam menyatakan yang paling penting adalah tarbiyatul fadiyah, yaitu semangat menuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi wal ilmu nuruh wa nurullahi la yahdi." Ilmu yang barokah dan bermanfaat itu tidak bisa dibandingkan dengan maksiat. Pintar tapi ahli maksiat, jangan sampai para pemuda lebih senang ke diskotik daripada meramaikan masjid, lebih gemar baca pesan daripada baca Al-Quran. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Wahai generasi muda, calon pemimpin, untuk itulah maka ilmu harus didasari dengan iman yang kuat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innakum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Perbaiki diri dengan ilmu, iman, dan perindah diri dengan ilmu yang mulia. Demikian ceramah saya. Jika ingin ridho Allah, ikuti jejak Rasulullah. Berpikir tidak bodoh, bertindak tidak ceroboh. Kalau ada yang ngajak tidak senonoh, ogah gitu loh. Jalan-jalan ke Surabaya, tidak lupa membeli makanan. Demikian ceramah saya. Jikalau ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan dulu, baru qomat. Sesudah qomat, baru sholat. Jika kalian umat Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta sahabat BTV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Cara Hidup yang Bernilai Ibadah. Sahabat BTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah
kita senantiasa untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus-menerus menambah ketaatan kita dalam melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya dengan penuh kesadaran, kesabaran, dan keikhlasan hati serta mensyukuri nikmat dan karunia-Nya. Semoga kita termasuk orang-orang yang baik hidupnya di dunia ini maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Ibadah atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tugas pokok dalam kehidupan manusia di dunia ini. Sahabat BTP yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk-bentuk ibadah dalam Islam itu bermacam-macam. Ada ibadah yang bersifat harian seperti salat wajib 5 waktu, yang bersifat mingguan seperti salat Jumat, yang bersifat bulan atau tahunan seperti puasa di bulan Ramadan, salat Idul Fitri, salat Idul Adha. Adapun ibadah yang wajib dilakukan sekali dalam seumur hidup adalah ibadah haji bagi yang mampu. Selain daripada itu, sahabat BTP sekalian, masih banyak bentuk-bentuk ibadah yang tidak terikat oleh waktu. Misalnya, berzikir, beriktikaf, beramal soleh, membaca Al-Quran, berbuat baik, dan lain-lain. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbu idza amida ahadukum amalan an yumkina." Sesungguhnya Allah menyukai seseorang di antara kamu yang ketika mengerjakan sesuatu perkara dilakukan dengan tekun dan teliti. Hadis riwayat Baihaqi. Sahabat BTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jelaslah bagi kita bahwa setiap amal perbuatan yang kita lakukan itu bermakna dan bernilai ibadah. Mungkin cuman ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ratusan peserta bersaing pada audisi Pinter Season 8 kali ini, mulai dari kota Bengkulu hingga dengan 9 kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu. Dan pada episode kali ini, inilah 2 cuplikan video dari peserta kategori Ustazah Kabupaten Bengkulu Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, para penonton yang saya cintai, dapat salam dari utara. Kita di sini siap beraksi. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Perkenalkan, saya Fida Zulfia akan menyampaikan dakwah yang bersatu dalam perbedaan. Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman suku, budaya, adat, bahasa, dan lain sebagainya. Tetapi yang perlu sahabat BTV sekalian tahu, keberagaman yang ada di Indonesia jangan sampai menimbulkan perpecahan. Jangan cuma gara-gara beda suku timbul kericuhan. Jangan cuma gara-gara beda agama saling menyalahkan. Jangan cuma gara-gara beda pendapat sama tetangganya malah diam-diaman seminggu. Yang bahkan yang lebih parah lagi, perbedaan yang kecil menimbulkan perdebatan yang tak berkesudahan. Contohnya, kamu dari kelompok kubur diaduk apa nggak diaduk? Menimbulkan perdebatan yang tak berkesudahan. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran Al-Hujurat ayat 13, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim."
amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat dari rupamu dan juga hartamu, tetapi Allah melihat dari hati dan juga perbuatanmu. Jadi ingat nih sahabat BTV, walaupun kita dilahirkan dari rahim yang berbeda, tetapi kita memiliki embah yang sama, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Menghadap Tuhan yang sama, akidah yang sama, maka Allah menjadikan kita bersaudara. Maka negara yang sebagus apapun rumusan negaranya, tapi jika manusianya tidak saling menghargai yang namanya perbedaan, maka jauhlah negara itu dari yang namanya kuat dan kokoh. Oleh karena itu, marilah kita sebagai umat yang beragama untuk saling menghargai dan menghormati yang namanya perbedaan, dan jadikanlah perbedaan sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi. Tunggu dulu, cukup diingat dan kenanglah isi dan manfaatnya, jangan diingat ceramahnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungai memancing ikan, ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum hadirin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzalal kitaba tibyanan likulli syai'in wa innahul qur'anul karim. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta sanak-sanak BTV yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berceramah singkat sebagai pemilihan Ustazah tahun 2025 ini. Hadirin sanak BTV yang insya Allah dirahmati Allah. Allah telah mengutus Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan petunjuk dan agama yang benar. Allah mengutusnya untuk seluruh manusia sebagai saksi, pembawa kabar gembira dan peringatan, serta mengajak manusia taat kepada Allah dan sebagai pelita yang menerangi. Sanak BTV yang insya Allah dirahmati Allah. Dulu manusia bingung dalam gurun kekufuran dan kesesatan, mengarungi kehidupan jahiliyah dan anarkisme. Kebenaran tidak ditegakkan, petunjuk tidak diikuti, tidak ada pemimpin yang diteladani atau pemberi reformis yang menyelamatkan manusia dengan dakwah dan perjuangannya. Hingga kemudian Allah membangkitkan Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian hari menjadi seorang penyelamat yang dinanti, pembaru reformis yang diharap-harapkan, serta penyelamat yang dinanti. Karena apa? Karena dakwah beliau adalah benar, hidayah, misi pembaruan, pembebasan dan pembangunan, dan karena hati haus kepada kebenaran. Memburu cahaya setelah diselimuti oleh kebatilan dengan kegelapannya, maka terwujudlah kehidupan reformasi yang diharapkan, juga kesejahteraan dan keteraturan. Maka manusia segera menuju kerangkuhan keimanan dan taman Islam. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 33 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bi'al huda wa dinil haqqi liyadhhirahu ala uddini kullihi walau karihal musyrikun. Sadaqallahul azim. Dan dialah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama, walaupun orang-orang yang musyrikin tidak menyukainya. Quran surat At-Taubah ayat 33. Sanak-sanak BTV yang insya Allah dirahmati Allah, demikian ceramah singkat dari saya. Semoga bermanfaat bagi sanak-sanak sekalian dan bisa mengikuti jejak Nabi Muhammad yang bisa menyelamatkan manusia dengan dakwah dan pejihadnya. Dan jikalau dibuka dengan pantun, maka ditutup juga harus berpantun. Petik mangga dapat 5, dicuci dulu supaya bersih. Ceramah saya tidaklah lama, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.